Tujuan di sini adalah kan untuk kesehatan masyarakat. Nah, seperti motonya PDHI ada namanya Manusia Mriga Satwa Sepaka. Yang mana artinya adalah PDHI mengabdi untuk kesehatan masyarakat melalui kesehatan hewan. Gitu. Manusia Mriga Satwa Sepaka. Hai semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Super Triposem. Nah, di episode kali ini aku akan membahas hal yang saat ini sedang viral mengenai wacana eliminasi anjing liar di Bali. Tentunya hal ini buat para dog lovers dan aku juga awal dengar kita pasti marah, sedih, kaget ya. Makanya pada kesempatan ini saya mengundang Ketua PDHI Cabang Bali, Dr. I Dewa Made Anom. Sore. Selamat sore, Dok. Dan ada Wakil Ketua PDHI, Dr. I Wayan Mudiarta. Selamat sore. Selamat sore, Dok. Dan di sebelah saya ada penasehat dari PDHI Bali, yaitu Dr. Badi Wangsa. Selamat sore, Dok. Nah, ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, saya jelasin ya maksudnya latar belakangnya, tiba-tiba kenapa sih Triposem kok jadi ini ada mengundang PDHI gitu ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, aku tuh kan sebagai parents yang tinggal di Bali, aku sangat sayang peduli dengan anak-anakku dan juga anjing-anjing dan kucing terlantar. Aku bertahun-tahun menjadi solo rescuer, di mana Dokter Anom dengan istrinya yang juga dokter desak itu adalah yang kalian sering lihat anak-anak kalau aku puntur ya. Jadi Dokter Anom dan Dokter Desak ini adalah dokternya anak-anakku, di mana kalian tahu betapa sayangnya aku sama mereka dan aku cuma memberikan yang terbaik buat anak-anak aku. Pada hari itu berita keluar, sebenarnya saya sudah kita sambil ngobrol ya, Dok ya. Jadi kan saya udah cerita banyak sama Dokter Desak, cuman kepada bapak-bapak dokter kan mungkin belum tahu ini Mbak ini apa sih tiba-tiba yuk kita ngobrol gitu ya. Jadi saya tuh solo rescuer gitu ya. Saya nggak pernah open donasi, pure saya benar-benar saya peduli, saya pengen mensejahterakan anjing-anjing liar dan kucing liar gitu, Dok. Nah, sembari saya juga sering ketemu Dokter Desak dan yang kemarin kan kita baru ada event bareng ya, Dok ya, World Rabies Day di Sanur kemarin ya. Ya, tanggal 29 September kita baru adakan event vaksinasi rabies dan sterilisasi gratis ya, Dok ya. Di Pantai Mertasari ya. Ya, nah itu acaranya saya kurang tahu jumlahnya, tapi itu kita 115 ekor ya targetnya. Yang di steril 115 ekor, lalu yang divaksinasi 180 itu di atas target ya, Dok ya. Iya. Jadi itu didominasi untuk anjing pantai loh, anjing jalanan. Nah, itu nanti kita saya juga akan liatin kan kita ada footage-nya ya, Gung ya. Anjing-anjing pantai itu jadi diambil ya, Dok ya, lalu divaksin, di steril. Jadi begitu saya lihat berita, Dok, saya sanksi gitu loh, masa sih PDHI gitu kan, tapi saya kayak bingung gitu kan, nah kebetulan Dokter Desak tuh mau ke rumah, jadi saya pikir udahlah saya tanya dokter pas lagi ke rumah gitu kan, nanti saya tanya bener apa ini masa eliminasi anjing liar di Bali gitu kan. Lalu saya lihat ada yang bikin petisi ya, Mbak Tiorus, saya juga maksudnya kenal dengan Mbak Tiorus. Terus saya lihat ada captionnya. Nah, lalu saya juga sempat sih saya tanda tangan petisi gitu karena kok ada di caption gitu ya. Lalu sebelum Dokter Desak ke rumah tuh udah kontekan sama saya, aduh Mbak ini PDHI lagi kena isu gitu. Terus saya, aduh Dok itu gimana sih? Saya langsung gitu kan, emang bener Dok gitu kan. Enggak Mbak, nanti kita tunggu klarifikasinya. Itu maksudnya anjing liar kena rabies. Gimana Dok? Saya mau dong dijelasin gitu ya.
Terus abis itu sembari saya juga ngelihat di Mbok Niluh Jelantik. Nah ini saya sudah juga berhubungan dengan Mbok Niluh, mudah-mudahan dalam waktu segera kita mendapat balasan dari Mbok Niluh. Mbok Niluh udah bilang udah mengokekan, cuma maksudnya waktu dan tempatnya itu pastinya itu kita belum dapat jawaban kapan gitu. Nanti saya akan follow up lagi. Nah jadi habis dengar itu kan terjadi cepat sekali ya dok ya. Yeah. Beritanya dari viral. Ya karena ya itulah dok, banyak sekali orang-orang yang peduli sebenarnya dengan anjing dan kucing. Jadi sangat banyak animal lovers dan jadinya makanya beritanya mungkin cepat tersebar viral, dan saya pun juga kaget. Dan kalau saya gini ya, mungkin karena saya kenal gitu ya dengan Dokter Anom, Dokter Desak, saya kayak tidak menerima begitu langsung. Saya nggak terima langsung, masa sih, apalagi kita baru event gitu kan, dan dimana saya ngelihat dengan mata dan kepala saya sendiri itu mereka nangkep anjing liar, timnya PDHI tangkap, terus disuntik, ada tempat recovery-nya. Nggak nyambung gitu loh, maksudnya berita di situ sama kenyataan yang sudah saya lihat dari tim PDHI. Apalagi saya ngobrol sama Dokter Desak tuh setiap bulan dokter ke rumah saya berjam-jam. Kita ngobrol kan macem-macem topiknya ya, tapi saya tahu gitu ya, mungkin nanti Dokter Anom bisa cerita juga, Dokter Desak dan Dokter Anom tuh bener-bener pencinta anjing sampai ada ya saya nggak mau ngomong ya karena ini nasib kita sama dok. Kalau kita bilang kita ada tempat penampungan gimana nanti jadi orang ngedropin anjing gitu ya. Bukannya kita nggak mau, cuman kita ini kan solo rescuer ya, mandiri, maksudnya dari yang penglihatan di mata kita rescue anjing, tapi kita juga tidak semampunya. Betul. Nah mungkin dokter bisa ceritain, mungkin Dokter Badi, Dokter Wayan juga kan di sini kita semua pencinta anjing dan kucing. Ya itu seakan-akan kan beritanya kok tega gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Dita sudah ngajak kita ngopi bareng ini sore ini. Saya ini teman-teman profesi dokter hewan. Ya. Nah, kami ini memilih profesi dokter hewan itu dasarnya memang penyayang binatang. Nah, berangkat dari itu, kami memilih jurusan dokter hewan. Kami menjalankan profesi dokter hewan itu ada sumpah dan janji dalam melakukan pelayanan kesehatan hewan. Seperti tadi Mbak Dita, memang benar saya bukan punya penampungan, tapi faktanya saya menampung anjing-anjing yang tidak diambil oleh pemiliknya di tempat saya, atau memang sengaja dibuang di depan tempat praktek. Itu anjing dan kucing ada. Saya di dekat Pantai Sabe, saya punya beberapa anjing yang dibilang anjing terlantar. Saya tidak mau jadi rescuer seperti itu. Nah, makanya dalam hal ini dengan berangkat dari sayang hewan khususnya pada anjing, saya memilih jurusan dokter hewan. Dan sampai hari ini saya menekuni praktisi hewan kecil, yang sebut hewan kecil yang menangani anjing, kucing, seperti itu. Kami ini berpraktek di daerah Denpasar, beliau juga dekat di Ubung ya, masih kawasan Denpasar. Denpasar, Kute, Sanur itu masih banyak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rescuer, pet lover, sudah membantu dalam hal ini profesi kami menjaga kesehatan anabul. Sudah membantu banyak itu, memberikan makan, kan gitu. Dan itu banyak dalam hal ini membawa ke tempat praktek. Kalau tidak ada pet lover yang memfasilitasi membawa ke tempat praktek, mungkin dia bagaimana nasibnya. Begitu. Kami akan memberikan pelayanan semaksimal terhadap hewan-hewan yang terlantar tersebut. Itu yang kami berangkat dari hati nurani. Jadi makanya bukan hanya karena apa gitu ya dok ya. Jadi ini sebuah profesi yang mempunyai tujuan yang didasarkan pada kecintaan, kepedulian akan hewan ya dok ya, akan kesejahteraan hewan juga. Jadi
setelah menyelesaikan pendidikan di kedokteran hewan pun saya juga banyak terjun dalam penanganan anjing jalanan. Kebetulan saya dulu tergabung di Yayasan Yudhistira dan kebetulan bersama kita Bapak Dr. Badi Wangsa adalah salah satu pendiri dari Yayasan Yudhistira. Iya. Nah, Yayasan Yudhistira yang bergerak untuk penanganan anjing jalanan dan juga mempromosikan animal welfare di Indonesia, termasuk masuk kurikulum di kedokteran hewan. Jadi itu awalnya kami perjuangkan animal welfare itu di Indonesia, termasuk kita bersyukur di Undang-Undang Kesehatan Hewan pun ada, walaupun belum secara detail diatur, tapi sudah ada menyinggung masalah kesejahteraan hewan. Ya. Itu maaf dok, saya mau tanya, ini kan Yayasan Yudhistira kan pelopor untuk animal welfare ya. Betul. Jadi di Indonesia Yayasan Yudhistira itu berdiri tahun berapa dok? 98. Tahun 98. 1998 ya. Jadi aku mungkin masih main layangan gitu ya, belum mikirin animal welfare. Di sini udah ada. Ini beliau sebagai ya, pelopornya. udah ada beliau Dokter Wayan yang sudah, dan Dokter Badi yang memperjuangkan animal welfare, yang memperkenalkan juga gitu ya. Jadi saya makasih banget loh dok udah mau datang ke sini. Nah jadi kalian kan lihat, maksudnya pelopor animal welfare ada di PDHI. Kenapa juga gitu kan ya, mesti ada mau mengeliminasi. Jadi itu benar-benar suatu hal yang misconception ya dok ya, misunderstood gitu ya. Nah mungkin dokter bisa nggak cerita gitu ya ke kita apa yang bahasannya kemarin ketemu sama PJ Gubernur yang kira-kira maksudnya berdampak ke masyarakat dan anjing atau kucing liar itu, kalau bisa di-share. Ya, mungkin saya yang jawab ya. Boleh, masa ketanggapi apa yang disampaikan. Kami PDHI Bali audensi ke Bapak PJ Gubernur Bali. Iya. Itu berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya kasus-kasus penyakit hewan. Iya. Yang dimana kasus penyakit hewan kan ada yang bersifat zoonosis, ada yang bersifat strategis. Kami dalam hal ini masih memfokuskan pada penyakit yang berzoonosis. Apa itu penyakit zoonosis? Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, adalah satu penyakit yang menular dari hewan ke manusia, begitu sebaliknya. Iya. Ya. Nah, karena di Bali kena kasus rabies mulai tahun 2008 sampai sekarang, hampir 16 tahun, belum tuntas. Ini adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat mematikan, dan jika orang atau anjing hewan sudah kena penyakit ini pasti akan mati dan menunggu waktu saja untuk matinya. Yang saya sangat merasa terketuk hati saya melihat anjing rabies, proses menuju kematian itu sangat tersiksa dia. Yeah. Ini yang menjadi, makanya saya tekankan gimana kita bisa menghilangkan rasa sakitnya hewan. Disebut Dr. Wayan tadi, animal welfare, seperti itu. Berangkat dari sana kami mau jadi berdiskusi dengan Bapak PJ, lebih fokus menangani penyakit zoonosis, salah satunya rabies. Saya mengusulkan supaya dilakukan optimalisasi penanganan rabies di Bali. Yeah. Bukannya sebelumnya tidak serius, mungkin tidak, tapi belum optimal. Karena buktinya kasus masih tetap ada. Yeah. Yang data terakhir, kami bukan mendahului dari Departemen Kesehatan, itu angka kematian pada manusia 2003 79 orang. 2004 ini sudah 6 orang manusia meninggal yang dicurigai. 2023 dok, maaf. 2023 9. 9. 2024 ini jumlahnya 6. Itu dapat informasi yang kemarin. Mungkin teman-teman bisa ngecek juga di media lain. Dan jumlah kasus itu positif rabies anjing itu 300-an. Tahun ini dok? Iya, tahun ini. Itu yang banyak positif adalah yang tidak divaksin. Iya.
Nah, yang tidak divaksin ini yang kebanyakan hidup di jalan atau diliarkan. Begitu. Ini yang kami intens diskusikan. Selain optimalisasi vaksin, kami juga mengusulkan kepada pemerintah mungkin evaluasi penggunaan produk vaksin yang berkualitas. Karena selama ini kan menggunakan beberapa varian dari produk A, B, C gitu. Nah, ini kan semua kebijakan pengendalian penyakit hewan zoonosis itu berada di tangan pemerintah. PDHI ini tidak punya suatu bargaining wewenang dalam menentukan suatu sikap dari gini, tidak punya. Ya. Semua itu atas perintah dari pemerintah. PDHI ini sifatnya mendukung. Bisa menyarankan gitu, jadi hanya bersifatnya menyarankan, memberi masukan, tidak bisa mengambil suatu kebijakan. Itu semua pemerintah yang punya. Gitu. Kendalinya semua. Kami cuman menjalankan kalau diperintahkan untuk membantu dalam satu sikap berkait dengan penyakit zoonosis rabies ini. Kami menyarankan lebih menggunakan produk yang berkualitas. Nah, di samping itu masyarakat masih banyak belum memahami penyakit rabies tersebut. Masih menganggap penyakit rabies itu sepele. Kami masih menanyakan di lapangan, penyakit rabies itu bisa sembuh. Ternyata itu buktinya tidak bisa sembuh. Ya, baik manusia, hewan. Manusia kalau kena penyakit rabies, pernah mungkin viral video orang di rumah sakit diikat, anaknya nangis seumur kecil dari mana itu, saya mau sebutkan. Gimana itu rasa keluarganya yang ditinggalkan kalau keluarganya ada kena rabies. Itu dampak sosialnya bagaimana? Psikis gitu loh, melihat keluarga meninggal dengan sedih sih Dok, tersiksa. saya ngelihatnya tahun lalu tuh ya yang banyak ya, sempat ada anak kecil. Bukan tahun lalu, ini baru ini mungkin yang viral. Ya viral. Kemarin cuman ada yang dari Singaraja cuman begitu masuk sedikit langsung di take down karena takut mungkin apa namanya ya. Tapi tahun lalu tuh sempat ya ada sempat yang ada video anak kecil apa. Itu saya ngelihatnya tuh. Nah, itu udah bagaimana itu perasaan keluarga yang ditinggalkan. Terus penderitaan orang yang positif rabies itu diikat dia. Ya. Mungkin banyak video-video kalau di negara luar ya. Ini kan saya ceritanya di Bali ini. Itu saya sarankan komunikasi informasi dan edukasi ke masyarakat. Pemerintah harus lebih meningkatkan bagaimana berkaitan dengan tata cara memelihara anjing yang baik dan benar. Bukan sekedar memiliki aja, mengklaim itu miliknya, hanya sekedar kasih makan, tidak merawat kesehatannya. Termasuk di sini kan pemberian vaksin itu. Padahal pemerintah termasuk kami dari PDHI, sampai saat ini kami punya stok vaksin 3.500 dosis. Kami distribusikan secara gratis. Jadi itu dari PDHI untuk anjing-anjing yang ada di jalan, luaran, di liar gitu. Liar. Kalau untuk masyarakat sendiri gimana Dok? Kan kalau saya sih ya vaksin bawa ke dokter gitu ya. Cuman kalau misalkan ada kayak masyarakat yang low income atau gimana, itu apakah ada keringanan dari PDHI atau program? Bukan keringanan lagi. Program gratis. Itu gratis. Kami pemberiannya gratis. Tujuan kami adalah itu menolong. Kami tidak melihat itu anjingnya siapa. Kami pemberiannya gratis. Sampai saat ini kami punya stok bagi teman-teman pet lover yang memerlukan vaksin rabies dan kualitas kami jamin. Produknya bagus. Kami kasih free. Nah, untuk kegiatan kontrol populasi kami terjadwal. Kalau rabies Senin sampai Jumat kami sedia di sekretariat begitu. Itu berkaitan dengan KIE. Kita suruh pemerintah harapkan komunikasi itu, edukasi kepada masyarakat mohon ditingkatkan kembali kesadaran berkaitan dengan pengendalian rabies. Nah, di Bali ini populasi anjing cukup banyak. Cukup banyak sekali populasi sehingga pemerintah mengalami kendala untuk mencapai cakupan vaksin yang di atas 70%. Kalau cakupannya masih di bawah, itu penyakit rabies akan susah dihilangkan. Nah, ini kita mengimbau kepada masyarakat, termasuk kami PDHI juga dari dulu, dari 2008 sudah berkontribusi, walaupun masih kecil jumlahnya, memberikan pelayanan gratis kontrol populasi.
Yang jantan kami kastrasi, yang betina kami ovarioistrectomy seperti itu. Di steril. Di steril ya, Dok, kita ya, sebutnya. maksudnya. Kami itu bukan kerja fokus di area kota aja. Ke Singaraja, ke Pulaki, ke Karangasem, Iya. kami bekerja ke pelosok-pelosok juga. Iya, iya. Kami daerah, kalau di Nusa Dua, karena dekat dengan Setariat, itu paling sering kami kerjakan di sana. Kemarin di Hotel Hilton juga, seputaran sana. Kami itu berkaitan dengan kontrol populasi. Tujuannya untuk menambah coverage vaksinasi. Itu yang kami diskusikan dengan Bapak PJ. Tapi semua itu kan keputusan ada di tangan Pak PJ. Makanya harapan kami kepada masyarakat, apa yang saya sampaikan tadi, KIE yang rendah, mohon pet lover yang membantu meningkatkan kesadaran dalam pemeliharaan hewan. Begitu. Oke, Dok. Jadi bahasannya kira-kira seperti itu ya, menyangkut berdampak dengan anjing dan masyarakat sekitar. Mungkin kalau boleh saya nambahkan sedikit dari sampaikan Dr. Anom. Kita sebetulnya kemarin tidak hanya mendiskusikan masalah rabies, tapi memang poin kita adalah rabies. Tapi kita membicarakan bagaimana mengamankan Bali ini dari ancaman berbagai penyakit hewan. Yang karena kita ini kan daerah wisata, jadi banyak yang datang. Mungkin kayak kemarin ada kasus COVID, bagaimana kita menyiagakan semua elemen. Itu juga suatu faktor yang penting harus untuk kita waspadai. Harus mengatasi rabies, karena faktornya Bali itu juga daerah pariwisata. Nah, dalam pemberantasan rabies ini kan tidak bisa parsial, jadi semua harus terlibat. Disampaikan tadi, jadi pendekatan yang paling mungkin menurut pandangan kami dengan Pak Gubernur, kami sepaham bahwa masalah rabies ini tidak bisa ditangani sendiri dan harus ditangani secara bersama-sama dan melibatkan semua elemen. Jadi pendekatan yang paling pas menurut kami adalah One Health. Ya, jadi semua sumber daya itu ikut terlibat, bukan hanya dokter hewan, di sarjana hukum pun bisa terlibat, kemudian humaniora juga bisa terlibat, dan masyarakat tentu harus terlibat, kemudian dog lover, animal lover juga memang harus kita bersama-sama. Jadi kalau saya lihat nih, Dok, untuk mengatasi rabies ini kan memang merupakan sebuah usaha kolektif. Jadi bukan hanya dari pemerintah, dinas, dokter hewan, tapi kalau saya sebagai pet owners ya, dan ini anak-anak saya ini benar-benar saya jaga ya, maksudnya, tapi saya juga nggak bisa dong kayak di luar bawa mereka jalan, saya takut ada orang anjing rabies, kan kita juga nggak mau hidup begitu, kasihan kan anak-anak. Nah, jadi yang saya lakukan adalah ya mengedukasi sekitaran saya, kayak tetangga gitu, ibu anjingnya udah divaksin, mau saya vaksinin gitu ya. Jadi masyarakat, saya sebagai masyarakat, dan apalagi kalau kita dog parents ya, dog cat owners, itu satu, pastiin kita harus tahu bener-bener ya basic memelihara anjing tuh bukan cuma punya doang. Paling gampang Dok pelihara anjing tuh ya pas ambilnya pas kecil lucu gitu ya kan, kasih makan aja gitu, kasih mandiin aja. Tapi along the way kan mereka akan butuh hal-hal lain gitu. Nah, yang paling basic tuh ya mereka harus vaksin ya, harus disteril. Saya pro steril gitu ya maksudnya. Nah, ini nanti saya juga ada mau ngebahas Dok dari teman-teman dog lovers yang banyak tanya, tapi sebelum ke pertanyaan itu kita boleh ke pertanyaan selanjutnya ya Dok ya. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya nih Dok, ini kan yang viral itu adalah yang postingan 30 September di mana dari Instagram PDHI itu mengupdate kegiatan bertemu dengan PJ Gubernur, lalu di situ yang ada caption program eliminasi anjing. Jadi kan sebenarnya itu yang sangat membuat orang marah dan kaget. Mungkin saya juga kalau nggak kenal sama dokter saya marah gitu ya. Kayak saya pun kenal pun saya juga kalau beneran terjadi saya akan jadi orang pertama yang menentang. Saya akan
berada di garda terdepan untuk menentang kalau memang benar eliminasi ini benar-benar ke anjing-anjing liar yang ada gitu kan, bukan yang anjing terjangkit rabies ya dok ya. Nah mungkin boleh dijawab pertanyaan saya yang mengenai postingan 30 September ini dok. Ya, Dr. Wayan menanggapi ya. Mungkin sebelumnya kami mohon maaf karena postingan itu telah menimbulkan keriuhan di media sosial kan begitu. Mudah-mudahan ini pembelajaran juga bagi kami dan kita semua. Nah masalah di shutdown itu saya terus terang awalnya juga nggak paham, mungkin anak-anak melihat ada tanggapan-tanggapan yang negatif karena terus terang kan kita nggak semua rambut putih ya. Ya karena kan itu ada timnya gitu ya. Tim yang ada masih timnya. muda-muda dan mungkin merasa terkejut, takut apa gimana. Jadi di take down. Di take down dan kita pun sebetulnya saya sendiri nggak tahu kalau itu di take down. Setelah kita diskusi panjang lebar ternyata ada masalah, saya baru tahu ya. Nah itu sebenarnya tidak ada maksud untuk lari begitu, tidak bertanggung jawab, bukan seperti itu. Mungkin memang kami berbanyak dan banyak juga anak-anak muda yang kami terlibat, mungkin rasa itu yang perlu kematangan. Betul. Gitu. Karena dalam suatu organisasi perusahaan itu kan timnya banyak ya. Jadi mungkin ada dari individu yang aduh ini masalah nih, takut gitu ya di take down. Saya pun juga, saya ngobrol sendiri dengan Mbok Niluh di mana saya sempat juga posting di sosmed kayak Mbok Niluh kok dihapus, harusnya kan tanggung jawab dong, jangan dihapus. Ditulis di situ itu maksudnya adalah buat anjing. Ya Mbok, saya juga mikirnya gitu. Cuman kan di dalam suatu organisasi tim manajemennya siapa, kita kalau terus fokus ke situ nanya mendingan duduk terus menjelaskan bener ya yang maksudnya apa gitu kan dan kenapa di take down. Jadi sebenarnya yang satu itu adalah wacananya sendiri, bener nggak sih gitu kan mengeliminasi anjing liar, itu pun saya kaget gitu dan ternyata kan tidak, dan sudah Dokter Anom sudah ada di media juga maksudnya apa gitu kan, bukan anjing liar tapi anjing yang terkena rabies. Lalu postingannya terus kenapa dihapus gitu kan. Nah ini tadi Dokter Wayan sudah menjelaskan juga. Saya tambahkan lagi sedikit, kenapa itu dihapus. Memang saya tanya ke bagian humas kami, ada unsur untuk mengurangi polemik gitu. Nah sebenarnya yang di capture itu kan saduran Perda nomor 15 tahun 2009. Tujuan kita adalah mengedukasi masyarakat, kita ada perda seperti itu. Itu isinya. Isi perdanya itu nah itu disadur, diterjemahkan seperti itu. Poinnya bersama poinnya. Memang kata-kata tidak terlalu sama persis, tapi poinnya sama seperti itu. Ada proses karantina atau masukkan ke shelter, tapi bukan bahasanya eliminasi selama 2 minggu. Bisa dipahami itu. Pada anjing-anjing liar yang belum terregistrasi, ini perlu didata. Dalam proses 2 minggu itu sepatu ada berpemilik, tercatat jadi pemiliknya, silahkan ambil gitu loh. Nah, di samping itu juga kan itu masa observasi. Observasi selama 2 minggu, kalau udah muncul gejala yang aneh, ya segera supaya tidak menyebarkan ke penyakit hewan yang lainnya, ke rabies itu misalnya. Nah, di sanalah kita disebutnya, di sana memang ada suatu capturean yang kurang lengkap. Ini Euthanasia humanis selektif. Boleh ya dok, saya bacain karena saya juga, jadi gini dok, Sarah ini saya, jadi di perdanya tulisannya seperti itukah apa gimana dok? Nih sebentar saya buka. Karena, nah tulisannya tuh kan akan mengambil tindakan tegas bagi anjing-anjing liar untuk dipindahkan ke tempat yang tepat selama 2 minggu. Kalau tidak ada yang merasa memiliki atau tidak ada yang mengadopsi, akan diambil tindakan euthanasia humanis. Ini saya bacanya pun, yang bener aja gitu loh.
Saya juga marah sih saya jadi saya jujur aja dok, saya pencinta anjing. Jadi kalau ini memang benar-benar terjadi, pasti saya akan jadi salah satu orang yang marah. Mungkin dapat saya jelaskan, Mbak. Iya. Jadi kalau kita berpacu pada perda seperti itu, pada aturannya. Tapi dalam diskusi kami kemarin tidak ada menyinggung bahwa 2 minggu terus langsung dieliminasi. Tapi kita kalau kita mau menangkap anjing di Bali yang begitu banyak di jalan, apa sanggup? Kan gitu dulu. Tidak semudah itu rasanya. Kami dokter hewan, shelter belum ada, itu masih belum sampai sejauh itulah ininya. Kemudian kalau kita melihat planningnya itu belum ada sampai itu. Aturannya sudah ada, tapi planningnya belum ada. Dan itu pun kalaupun seandainya terjadi pengambilan di jalan kemudian ditaruh di shelter selama 2 minggu, itu planningnya kan kalau dia sehat kan disteril. Nanti kalau sudah sehat disteril, kalau ada yang mau ngadopsi akan diadopsikan, siapapun boleh mengadopsi dengan syarat hewan itu dipelihara dengan baik dan penuh tanggung jawab, tidak lagi diambil kemudian dilepas liarkan lagi, dan itu kan nanti itu memberatkan kita sebagai petugas dan juga kita semua selalu dalam ancaman rabies. Gitu. Kalau memang nanti dalam masa observasi di shelter ternyata muncul gejala rabies atau sakit, ya kalau kita kasarnya jeleknya rabies lah kita bilang muncul, ya itu mau tidak mau kan harus diambil satu tindakan eutanasi. Ya, jadi itu pun bukan suatu keputusan yang mudah untuk melakukan eutanasi, termasuk di dokter hewan pun kami dokter hewan bukan sesuatu yang mudah mengambil keputusan eutanasi itu, karena kita orang timur ya pasti saya yakin juga walaupun bagaimana paham saya animal welfare bahwa ini harus bisa ditidurkan, ini yang nggak bisa ditidurkan, tapi kita seorang timur mengenal istilah apa yang namanya karma, pasti kita berhitung juga. Kalau memang benar-benar tidak bisa kita selamatkan dan membahayakan hewan lain, apalagi manusia, tunas ice, dimohonlah ininya. Jadi memang maksud sebenarnya dari caption yang di perda ini, yang disadur dari perda ini kan, dia apakah benar itu maksudnya perda anjing liar atau memang anjing liar yang terkena rabies gitu, yang terjangkit? Nah, di dalam perda ini ya saya sadur ya di sini. HPR yang berkeliaran di jalan-jalan umum yang tidak memakai tanda vaksinasi dan di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf F ditangkap dan dimasukkan ke tempat penahanan dinas. Itu kan masih tempat penahanan ya. Berlanjut sepeda ini apabila dalam waktu paling lama 14 hari, itu maksudnya observasi di sana sudah hari penyangkapan, akan ada permintaan pengembalian dari pemilik. Kan ada dikasih durasi itu dia. HPR tersebut disita. Disita maksudnya ada di pengawasan ininya, penampungan gitu. Nah, HPR sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diadopsi oleh peminat setelah dinyatakan bebas rabies. Gitu loh. Nah, sekarang kan sisanya ini yang belum layak untuk dibebaskan. Kalau sudah tandanya positif rabies, ini yang dilakukan penahanan. Kemudian tindak lanjutnya gimana? Pemusnahan. Bukan semua. Yang dimaksud bukan eliminasi massal. Ya, jadi ini pun maksudnya kayak kan harus menyiapkan shelter apa gitu ya. Terus itu yang anjing-anjing yang terkiranya suspek rabies, lalu ada karantina 2 minggu ya. Terus nanti kalau ternyata dia sehat, misalkan dikembalikan. Tadi kan sudah nyatakan dikembalikan pemiliknya gitu ya. Gitu. Nah, yang jadi sebenarnya proses eliminasi anjing liar seperti yang diberitakan, misalkan akan dieliminasi gini ya, misalkan kayak itu secara massal gitu.
Tidak Tidak ada. Kalaupun ya dok, misalkan dari Perda bilang gitu, bisa nggak sih dari PDHI menolak kayak Bisa. nggak bisa gitu, saya nggak mau. Itu kan ada Kita namanya tidak mau pengajuan. gitu, itu kan Iya. kayak karma gitu ya dok Iya. ya, kayak saya. Ya, mungkin Pak Badi sebagai mantan dinas, beliau juga bisa mengasih tanggap. Tidak segampang itu. Ini saya salut dengan yang ada dog lover yang ada di Bali, yang sayang binatang, sama-sama kita juga sama seperti itu. Cuman situasi rabies ini membuat kita harus berpikir ulang sama-sama, karena ini harus disosialisasikan dengan baik juga kepada penyayang binatang juga. Karena apa? Karena kalau salah mensosialisasikan, pemerintah jadi sulit. Ya. Ya, sulit dia akan katakanlah menyelesaikan penyakit ini. Karena penyakit ini gampang-gampang susah gitu loh dikerjakan. Tidak, katakanlah, oh kita mau vaksinasi, gerak semua anjing divaksin. Bukan berarti saat ini mereka kosong, nggak ada mereka ada yang positif. Oh enggak, belum tentu seperti itu. Jadi gini, Desember 2008 ditemukan positif rabies di Jimbaran waktu itu. Pasti 1 ekor anjing yang positif datang ke Bali. Nah itu multi level mereka, saling gigit. Ya. Nah begitu gigit manusia muncul, baru dia lapor ke nyari VAR ya, ke dokter atau ke puskesmas, ke rumah sakit. Kemudian anjingnya biasanya memang standar bukan pemerintah, internasional udah seperti itu, bahwa anjing untuk tahu ini positif anjingnya. Harusnya anjingnya dulu diambil bahannya, baru ditindaklanjuti oleh ke orangnya, kesehatan manusianya. Ya. Ini diperiksa di lab, positif misalnya di lab, oh ini harus segera di VAR, itu harusnya. Gitu loh. Tapi memang butuh waktu yang agak terlalu lama ya. Nah itu ternyata belakangan setelah mungkin saya ingat sejarahnya dia, sekitar April sampai Juni itu sepi kasus di lapangan, udah karena vaksinasi masalah di waktu itu hanya boleh divaksin di daerah yang nggak ada kasus. Ya. Kita yang di luar Denpasar belum bisa, baru Badung sama Denpasar. Yang daerah Denpasar nggak bisa karena belum ada kasus, belum boleh vaksinasi. Nah saat itu ternyata dalam tempo kita pikir oh udah selesai nih rabies. 2 tahun suruh Bali kena. Nah artinya apa? Ada penularan Ya, yang bener. anjing. Mungkin ya, Yes, itulah nggak ya, boleh syukur. lengah, langsung ada penularan. Dok maaf, itu tahun berapa dok? 2008 Desember 2008 kejadiannya, sekitar April Juni itu udah agak reda, hampir dibilang tidak ada kasus. Kemudian 2010 suruh Bali udah kena, gitu. Nah, suruh Bali kena dan apa namanya lumayan tinggi kasusnya, udah mulai kena hewan lain. Iya. Syukurnya monyet enggak. Iya. Gitu. Nah ini Bali sendiri ya, jadi udah semenjak berapa tahun sih dok sebenarnya maksudnya kayak daerah terjangkit rabies itu, apakah kita pernah nggak sih kita dinyatakan Bali bebas rabies itu sudah pernah terjadi apa belum? Maksudnya rencana ya, Iya. roadmap-nya. Secara real Bali itu sudah pernah bebas rabies atau belum? Belum. Maksudnya Dari zaman- sebelum 2008 bebas. Sebelum 2008 bebas. Bebas. Sejarah alam. Ya. Alam. Ini memang bebas. Belum Ya. pernah ada. Belum pernah ada. Lalu Ya. dimulai 2008. 8. Ya, beliau. 2008 sampai sekarang nih Pak. Sampai belum 16 tahun kita terombang istilahnya. Iya. Nah terus kondisinya sendiri tuh gimana dok? Sekarang apakah dia rabiesnya itu menurunkah atau meningkat atau? Angka gigitan, kan kaget. Angka gigitan tahun 2015 ya, saya bilang minta ke atasan saya waktu itu. Saya kaget sekali lihat. Gigitan di manusia itu 315.000. 315.000. Gigitan di manusia. Tinggi sekali. Banyak banget. Berarti apa? Dulu di Bali aman-aman aja, anjing keliaran kok. Tiba-tiba kok ganas semua. Itu 2015. Dari 2008 sampai 2015. Iya. Sekian datanya. Saya dapatkan data dari
atasan saya, mungkin di kesehatan saya sempat main ketemu memang seperti itu. Nah, 2015 saya nggak ngikutin. Oke. Nah, berapa sebenarnya nggak ngikutin lagi. Waktu itu sekian. 2008 sampai 2015 315.000. Penduduk Bali waktu itu sekitar 5 juta ya. Tinggi sekali. Ya saya waktu itu teman dari luar nanya, gila apa kamu nggak dibantuin sama Jakarta kok sampai segitunya? Oh dibantu. Kendalanya apa? Anjing liar. Kalau anjingnya itu di rumah masing-masing, tidaklah di jalannya Mbak ya. Saya bukan apa-apa. Saya senang tidak anjing yang mungkin bebas ya. Itu mungkin bisa dikendalikan sama kayak waktu kita COVID. Jangan berkerumun. Pakai masker, jaga jarak. Kalau itu ditaati, penularan itu mungkin tidak nyambung. Itu problemnya. Kalau menurut saya lagi gini Pak, setiap tahun petugas itu vaksinasi sekitar ya April sampai Juli, 3 bulan. April, Mei, Juni, Juli, 3 bulan, 4 bulan tuh. Nah itu mereka rata-rata ngambil waktunya itu. Anjing yang berkeliaran, yang positif, yang dulunya 1 jadi banyak. Apa kegiatan mereka kalau menulari teman yang lain? Kalau bila boleh dia gigit temannya, entah jilat, itu kan nularin Mbak. Nah itu Tapi dia lakukan. Dia lebih gampang kontak antar anjing dibanding anjing dengan manusia. Sehingga kenapa nyebar sebegitu luas begini? Nah ini yang saya bilang kepada masyarakat. Saya tahu kita semua sayang binatang, tapi jangan kita menyebabkan nanti pemerintahnya ketakutan semua, masyarakat juga ngerti yang mana benernya, ini sudah pada mendiamkan semua. Dan ini nyebar semua. Ini yang terjadi korban di manusia. Yang kita takutkan kan anjing yang masih sehat, katakanlah anjing yang baru, katakanlah baru umur muda, itu belum pernah kena vaksinasi, belum pernah kena ditulari, kena juga. Itu loh, kita mencegah jangan sampai hewan yang belum pernah kena itu terkena, jangan sampai menjadi wabah gitu ya Dok ya. Itu yang ini yang harus dipikirkan bersama kepada semua penyayang binatang, kemudian praktisi, pencinta hewan lah ya, sama-sama pikir kita benar-benar berpikir yang gamblang itu loh. Ini loh di lapangan seperti ini. Apa langkah kita? Sehingga setiap orang ngambil langkah tidak salah. Iya. Jadi ya itu memang benar-benar harus kerja kolektif. Ya. Ini banyak teman-teman dog lovers kan juga nggak yang kemarin itu kan kasusnya itu viral seluruh Indonesia ya. Jadi bukan yang di Bali gitu kan ya. Nah, aku sih karena aku tinggal di Bali gitu ya. Jadi bisa mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Kayak ngomong ke masyarakat tetangga apa kemana udah divaksin belum, udah di steril belum, itu dari yang situ dulu aja sangat membantu. Nah mungkin teman-teman dog lovers yang lagi liburan ke Bali, kalau lagi nginep di kan banyak ya daerah-daerah kayak di Bali, bukan cuma di Ubud aja, sekarang udah macem-macem ya daerah ya kayak di Munduk di mana itu setiap ngelihat anjing mungkin di approach pemiliknya. Jadi memang kuncinya sih aku bilang edukasi ya. Dok ya, edukasi. Ini saya mewakili pertanyaan dari teman-teman dog lovers ya. Kalau saya sih kan pro steril ya. Jadi ini kan kalau saya lihat overpopulation di Bali ini yang juga menjadikan si rabiesnya ini kan berisiko lebih tinggi. Nah, teman-teman dog lovers itu banyak yang bilang dari PDHI nggak terlalu mendukung program sterilisasi, tapi itu pengalaman saya kok saya malah didukung gitu kan maksudnya. Nah mungkin dari PDHI bisa jelasin gitu ya maksudnya kok banyak dog lovers yang peduli sama anjing-anjing dan kucing di Bali dan mau mengadakan program steril merasa tidak didukung atau gimana dari PDHI gitu Dok? Mungkin bisa. Ya, kan tadi sudah disebutkan bagian-bagian dalam pengentasan rabies kan termasuk kontrol populasi, vaksin, KIE kontrol populasi. Kontrol populasi ada yang paling bawah kan begitu. Ini karena PDHI memiliki komit terhadap pemerintah, mendukung program pemerintah dalam
pemberantasan rabies di Bali. Salah satunya apa yang bisa kontribusikan PDHI. Selama kepengurusan saya itu mendukung banyak, istilahnya saya mendukung sekali tindakan kontrol populasi. Kami sudah beberapa kali bukan semenjak kepengurusan saya, sebelumnya juga PDHI kami sendiri sebagai volunteer sudah banyak kami melakukan kegiatan kontrol populasi. Pada waktu yang paling dekat terakhir kemarin adalah di Sanur. Sebelumnya kami di Nusa Penida. Itu cukup banyak juga jumlah hewan anjing. Malahan di dalam POM registrasi yang boleh daftar dalam ini adalah khusus anjing liar. Karena kalau anjing per pemilik kan sudah ownernya sudah punya spend money, uang lah untuk menangani masalah steril. Jadinya hewan-hewan yang belum beruntung memiliki pemilik yang mampu untuk mensterilnya, itu yang menjadi target kami. Itu kami mendukung sekali. Nah, dalam hal ini kalau memang ada, kami akan mengarahkan, menata di mana tempat-tempat strategis yang harus dilakukan steril. Ya. Nah, kalau orang maksudnya dog lovers independen gitu, pengen mengadakan program steril itu gimana dok? Maksudnya apa mesti harus izin ke PDHI? Kalau izin lingkungan sih saya di Bali 10 tahun bikin apa juga harus izin lingkungan ya. Maksudnya nggak cuma di Bali sih. Cuman kalau di Bali particularly memang kayak izinnya harus ke Banjar gitu kan ya dok ya. Nah ini gimana dok? Kira-kira mungkin bisa ada penjelasan dari PDHI kalau misalkan adain. Mungkin saya artinya saya kira PDHI nggak pernah ngeluarin statement nggak boleh sterilisasi juga dari pemerintah, nggak pernah, biar nggak salah. Cuman persoalannya sekarang karena jumlah gigitan banyak mulai nyebar ya, kemudian kita mulai evaluasi tepat nggak misalnya, lebih dikatakan begini. Kalau misalnya ada satwa atau hewan atau anjing disteril, kemudian begitu dilepas, dia akan tetap berisiko tertular atau menulari. Kalau dia bawa masih belum klinisnya muncul, masa inkubasi, begitu dilepas di lapangan, dia dalam posisi sama. Mau di steril pun enggak, sama, menulari dan ditulari. Nah, makanya pemerintah wajar saya kira udah terlalu banyak korban di manusia, angka gigitannya tinggi, pembelian VAR tinggi di pemerintah Bali ini. Kemudian ini rabies kok nggak selesai sih. Sedangkan akhirnya lama-lama pemerintah juga dari sisi yang pemerhati manusia juga nganggap ini nggak bener nih pemerintah ngurus rabies nggak bener. Nah ini sama-sama lah kita harus ngerti. Iya, jadi malah saling menyalahkan gitu ya. Semua kita ke pojok, pemerintah ke pojok banget. Nah ini apa nggak bagusnya jangan di jalan ya anjing nih. Kan gitu pemikiran mereka. Selama mereka di jalan, mereka saling menulari dan kemungkinan untuk menggigit orang tuh tinggi. Gitu loh. Itu yang perlu kita pikirkan. Sehingga nggak tahu apa muncul, mungkin belum apa udah muncul, wah ini mereka mau disuntik mati. Saya kira penampungan aja belum punya, animal shelter belum punya. Saya kira pemerintah nggak punya dana, belum punya dana lah untuk membuat shelter yang besar. Pasti kerjasama dengan para yang sekarang yang buka-buka shelter lah. Oke, saya sediakan dana, kalian urus deh shelter ini daripada kamu nyewa tanah, mending gitu. Kemudian jangan. Jadi kita bisa merangkul seluruh dog lovers. Jadi mungkin yang shelter yang sudah kan ada mereka pengalaman juga ya menampung. Ya, ditolong biayai. Ya, mereka udah punya funding ya. Kemudian seperti apa mengelola ini mereka berkumpul loh. Katakanlah nggak bisa satu suruh Bali ini. Di Tabanan satu dan pasar mungkin perlu beberapa. Karangasem saya kira banyak. Untuk yang sini mungkin grupnya ini yang punya, grup ini punya. Pemerintah tinggal mantau. Cuma paling pesan pemerintah jangan dilepas. Foto katakanlah apa yang ada di dalam itu memang kalau pindah tempat harus ada lapor pemerintah. Karena banyak sekali kita nemu anjing di jalanan ini, siapa yang buang? Ini kok banyak anjing liar yang tidak jelas. Kita jadi saling curiga. Nah ini yang kita inginkan agar segera rabiesnya bisa diselesaikan. Saya tambahkan sedikit tadi ada aturan, ada izin nggak kan ditanya itu. Ya sudah tentunya di sini kan seperti yang saya bilang
pemerintah mengawasi penuh berkaitan dengan kesehatan hewan. Jadinya semua tindakan yang kita sebut medik veteriner itu harus mendapatkan rekomendasi dari PDHI. Ya. Kemudian rekomendasi ini akan diajukan untuk mendapatkan izin. Oke. Izin pelaksanaan seperti misalnya vaksinasi rabies, pelaksanaan kontrol populasi, itu izin ada dari pemerintah kota setempat. Oke. Melalui rekomendasi PDHI. Karena PDHI memiliki anggota tersebar di seluruh Bali. Ya. Nah, kenapa perlu ada izin? Karena pemerintah supaya tahu pemetaannya. Di sana berapa ekor dapat vaksinasi, anjingnya siapa, mana nama anjingnya. Itu yang diperlukan sama pemerintah. Nggak bisa kita, tadi dibilang kan perlu suatu organize lah, kekompakan. Semua data kita kumpulkan di sini. Nggak bisa, oh saya mampu cukup sini, ini mau saling comot. Jadinya pemerintah nggak punya data. Apakah itu sudah, nanti tumbang tindih. Ke 1 minggu yang lalu kelompok A vaksin, kemudian lagi 2 minggu kelompok B vaksin di sini. Itu tujuannya pemerintah bukan melarang, menata. Ya, lebih terorganisir gitu ya. Nanti misalnya dari kelompok pet lover A silahkan kerja di suatu daerah ini. Ya. Nanti berapa populasi tercover dicatat sama pemerintah. Nah, lagi satunya ini mungkin tidak terlalu spesifik ke pemerintah. Kalau terjadi pos tindakan kontrol populasi steril ya, kastrasi, OH, terjadi suatu musibah pada hewannya. Ya, musibah mungkin apakah faktor pengerjaannya, kan ada human error-nya, apakah hewannya berkelahi. Itu masyarakat komplainnya ke PDHI. Kenapa perlu mendapat rekomendasi? Jadinya PDHI itu tahu ke tanggal sekian ada bakti sosial kontrol populasi di tempat A yang mengerjakan dokter ini. Besok kalau ada lapor ke PDHI, kami gampang menindaklanjuti. Operasinya kemana, jam berapa, apa masalahnya. Jadinya ada benang merahnya. Jadinya PDHI tidak gini, menelusuri itu lebih gampang. Itu loh tujuannya. Tujuan kita apa? Lagi ke hewannya sendiri, cepat mendapat penanganan. Kalau ada lapor ke PDHI ada kasus ini, oh dokter hewan yang terdekat adalah ini, karena PDHI memegang pemetaan dokter hewan. Itu loh tujuannya. Dan ini kita menata, tidak ada membatasi. Kami mendukung kalau ada support funding dana, kami akan alokasikan. Inilah tujuan di sini adalah kan untuk kesehatan masyarakat. Nah, seperti motonya PDHI ada namanya manusia meriga satwa sepaka. Yang mana artinya adalah PDHI mengabdi untuk kesehatan masyarakat melalui kesehatan hewan. Gitu. Manusia meriga satwa sepaka. Itu yang saya tambahkan. Dr. Wayan ada tambahan? Ya, mungkin terkait dengan pendapat teman-teman animal lover dilarang steril di sini, dilarang di sini. Sebenarnya kita tidak ada larangan seperti apa disampaikan Pak Dr. Badi, Dr. Anom. Harusnya kita menata. Jadi kalau semua geruduk di situ, tempat lain kan perlu juga. Kan itu biaya untuk steril kan Mbak sendiri udah tahu ya. Cukup lumayan lah ya, karena bius dan segala macamnya. Nah, itu jangan sampai tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Nah, tidak tepat sasaran artinya memanjakan yang sudah mampu cenderung mencari yang gratisan. Sebetulnya dia kan bisa mengurus dirinya sehingga yang lain bisa membantu yang memang membutuhkan bantuan. Poinnya begitu. Dan juga pemerataan di dalam pengedukasian. Kalau terus di kota saja kan masyarakat di desa juga perlu diedukasi. Karena belum tentu juga anjing-anjing yang dibuang di pasar, di kota, di pantai-pantai itu dari daerah itu. Kemungkinan juga dari daerah-daerah pinggiran. Nah, itu juga perlu diedukasi bahwa kalau memiliki anjing jangan terlalu banyak. Kalau yang tidak menginginkan anak tidak ingin anak lahir banyak, di steril lah. Kalau saya ngelihatnya gini dok, dari pengamatan sesama dog lovers ya, dan ngobrol-ngobrol juga. Jadi kalau di sini tuh kayak punya anjing gitu ya, atau anjingnya beranak. Nanti anaknya yang diambil yang jantan, yang perempuannya dibuang.
itu udah jadi anjing liar. Nanti dia beranak-anak Beranak pinak. Nanti yang jantan diambil. Nah, itu kan berarti perlu edukasi ya ke masyarakat juga gitu. Jadi, nah mudah-mudahan sih makin kesini masyarakat makin mengerti ya makin melek apa artinya steril gitu. Nah, jadi balik lagi ke teman-teman dog lovers yang kalau mau adain steril gratis, saya kan juga berapa kali ya ada steril gratis, biarpun nggak selalu barengan dokter desak ya dok ya, saya pun akan harus ada izinnya gitu ke PDHI karena ya itu tadi ini daerahnya sudah tercover atau belum, terus datanya seperti apa ya. Kalau steril sih kan ketahuan ya dok anjingnya udah disteril apa belum, cuma kalau vaksin itu kan kayak takut ada yang double gitu ya. Nah itu jadi memang kita perlu buat untuk mengurus ya dok, tapi bukan berarti PDHI membuat susah atau melarang, tapi lebih dalam artian untuk mengorganize gitu. Jadi izinnya memang ada. Nah kebetulan aku kan juga suka adain program steril gratis. Itu nggak perlu, maksudnya harus partikuler sama mana, karena rata-rata klinik tuh udah masuk ke PDHI ya betul. dok ya. Gitu. Jadi silakan kerjasama dengan vet yang ada di Bali ya. Lalu kalau aku waktu itu minta sama vetnya, dok boleh izinin gitu untuk urusin izin. Oh iya oke, itu kita yang akan urus izinnya. Seperti itu sih dok waktu itu saya prosedurnya. Ya oke, nah ini kan baliknya lagi kita ke penanggulanannya tadi kita udah ya. Nah yang dibutuhkan dari pemerintah nih saat sekarang ini tuh untuk menangani rabies tuh apa sih dok yang paling dibutuhkan? Silakan Pak Badi. Ya. Pengalaman di lapangan, pemerintah ini sangat susah sekali memaksin anjing di jalanan. Susah, sulit banget. Pakai jaring itu udah mungkin awal gampang ya. Mulai kedua, ketiga tuh kian lama kian susah. Jadi baru datang aja mobilnya pemerintah rupanya udah hafal dia anjingnya itu. Apalagi jaringnya tuh. Pinter kan? Kabur udah. Jadi saya gimana ya caranya, kecuali memang harus diatur ini. Harus, kalau nggak sampai ke vaksin bahaya banget ini. Ya. Bahaya. Jadi nggak bisa kalau kita jangan katakanlah mungkin sama-sama ya, kita semua orang nggak suka mungkin eliminasi. Akhirnya tereliminasi oleh kuman virusnya ini. Itu lebih menyiksa kalau sampai dia tertular kemudian menderita kena rabies seperti yang Dok Anom gitu. Kalau kita lihat di kandang, tersiksa banget. Yeah. Paku-paku pun dimakan sama dia. Kandangnya dia berdarah pun tidak peduli. Yeah. Itu lebih menyiksa dari katakanlah eliminasi. Tapi kan mari kita sama-sama bekerja sama gimana caranya anjing yang ada di jalan, kalau di rumah gampang. Tinggal niat orang pemiliknya aja, itu pasti selesai. Ini loh, anjing yang di jalan ini susah ditangkap. Itu harus diketahui oleh semua dog lover ini. Susah itu ditangkap. Saya pernah nyoba satu desa, ini desa A, desa B, desa C. Desa A kita jalan, biasanya orang kan udah main 3 bulan kan sudah punya jadwal mereka. A, B, C, anggaplah ini 100. Kalau ini ketangkep, apalagi yang udah sekarang ya udah ngerti mereka. Kalau petugas datang pasti gitu nih ketangkep, anggaplah 100, misalnya 50 ketangkep. Yang 50 udah kabur ke mana-mana. Iya. Apa besok kita ulangi di sini? Sedang di sini udah ada jadwal. Udah 3 bulan ini nunggu. Ini ikut ke sini. Ini hati-hati, makin longgar ini. Kan tahun makin longgar yang nggak kevaksin. Nah berarti kalau kayak gitu harus dipikirkan. Iya, kalau ini kan ibaratnya kalau di bagian Bali sini kan padat populasi dan orang-orangnya juga udah lumayan aware gitu ya dok. Yeah. Makin kesini sih kalau saya lihat maksudnya makin banyak juga mungkin orang-orang yang peduli yang tinggal pendatang di Bali itu yang yuk steril apa ini kan berarti yang di desa-desa apa gimana dok, banyak yang di daerah yang pencil ya. Iya, itu juga. Nah, mungkin saya tambah apa yang diharapkan dari pemerintah itu sebetulnya kami mengharapkan adanya suatu sistem koordinasi yang bagus, satu satuan tugas yang memang fokus menangani problem rabies ini. Ya kayaknya seperti masalah COVID kemarin ada Satgas COVID kan begitu. Nanti kalau
kita berharap ada satu komando dalam pemberantasan rabies di Bali. Kemudian ada suatu sistem yang sudah dibangun selama ini, salah satunya TISIRA, Tim Siaga Rabies, yang sudah terbentuk di beberapa desa. Saya harapkan itu dimaksimalkan, kemudian dikembangkan di seluruh desa yang ada di Bali, sehingga tim ini akan membantu dalam penanganan rabies, dari surveillance, dari pembantu vaksinasi, dari edukasi ke masyarakat. Itu kita harapkan dari tim ini. Kemudian pelibatan semua elemen masyarakat dari berbagai disiplin ilmu itu mesti harus sudah dipersiapkan, dan juga bagaimana membentuk sumber daya, menyiapkan sumber daya, karena kalau ke lapangan tanpa tim yang bagus, sumber daya yang bagus, sia-sia kita ke lapangan. Itu ya, mungkin itu yang tentunya juga yang tidak kalah pentingnya kan dana. Nah itu juga harus pemerintah bisa mengalokasikan dana dengan strategi yang tepat, mudah-mudahan rabies bisa. Mungkin dibikin kayak apa namanya bisa nggak sih dari PDHI gitu ya kepada ini kan ada dog lovers gitu ya, mungkin yang mau jadi volunteer. Ya, jadi dibikin program yang ayo kita volunteer, kita edukasi masyarakat gitu sampai ke desa-desa. Itu bisa nggak sih? Saya mau loh, Dok. Saya bersedia nih. Kan. Ya nanti mungkin dalam program seperti itu. Salah satunya kan saya mengharapkan pemerintah dengan tim seperti itulah yang dibuat. Jadi semua elemen itu terlibat. Animal lover itu bisa membantu edukasi, mungkin pas vaksinasi segala dia bisa terlibat sebagai pencatat, kan begitu. Jadi kalau yang cowok-cowok bisa membantu menangkap atau menghandle anjing, semua bisa terlibat. Betul, saya ngerasa kayaknya kalau kita libatkan ini kan kerja kolektif, jadi libatin masyarakat pada khususnya dog lovers. Kita bikin aja yuk volunteer program, jadi kita edukasi ya kan, jadi dog lovers pun tahu gitu ya, mungkin kayak yang kemarin viral marah, jadinya kalau tahu bener-bener di lapangan udah kenal juga sama dokter-dokternya kan, nggak maksudnya apa nih maksudnya gitu kan, pasti mencari tahu yang benar. Saya juga, teman-teman saya juga ada yang shelter, yang punya shelter ya, rescuer gitu yang benar-benar legit, mereka pun tahu itu maksudnya bukan seperti itu pasti gitu kan. Cuman kan banyak dog lovers juga yang langsung hah gitu ya. Nah mungkin kalau dilibatkan dengan kegiatan seperti ini dengan PDHI, akhirnya ya mereka jadi tahu dan jadi merasakan gitu ya, dan jadi juga semakin, kalau saya sih karena saya terjun gitu ya, maksudnya ngelihat anjing tuh saya bertindak gitu. Kadang-kadang kan orang kayak dog lovers gitu kayak, ih kasihan anjingnya sakit, cuma di videoin terus kirim-kirim gitu, tapi nggak tahu gitu. Kalau saya kan bener-bener langsung action ya. Ada yang ambil nggak? Halo, ini bisa ambil nggak? Kalau nggak bisa ambil, ini yang bisa ambil. Nah, saya bener-bener pastiin sampai itu anjing dirawat. Jadi pas kita udah lihat anjingnya udah sembuh, udah ke rehome, itu seneng loh, bukan buat siapa gitu. Kita maksudnya kayak, aduh seneng ya gitu. Nah mungkin kalau teman-teman dog lovers udah bener-bener seperti itu gitu ya, udah terlibat tindakan, nah bisa bekerja sama-sama, itu sih bagus sih kalau saya bilang. Gini saya tambahkan, ya. Ini bukan tidak mungkin, saya sudah mengerjakan itu, dan yang waktu dekat nanti dengan Pet Lover di Sanus, kita sudah sering kolaborasi seperti itu. Ini besok penyisiran namanya, kita kan tanggal 30 September sudah vaksin, mungkin ada yang belum tervaksin. Rekan-rekan teman-teman kita yang pet lover di Sanur area, Pantai Mertasari, Sanur Kau, itu kawasan itulah, pantai sampai Bali Beat, itu dia yang mengarrange PDHI di sana menyediakan logistik vaksin. Sebagai, karena dokter hewan kan wajib itu mengaplikan vaksin untuk dokter hewannya. Jadinya kami banyak dibantu nanti di sana. Jadi dia nanti rencana bikin 3 pos. Pos 1 dia di Mertasari, dia sendiri yang langsung turun mengambil anjing-anjing yang mana belum, karena dia sehari-harinya di sana. Gitu. Kami sudah menjalankan program itu, cuman skupnya, tapi maksud saya tidak mempublish karena tidak mau PDHI-nya kok merepotkan orang ya.
Iya. Kalau mau kerja, ya kerja aja lu sendiri biar enggak gitu. Karena saya sudah menjalin komunikasi dengan dia, ada nggak ini PDHI punya vaksin, apa yang boleh dilakukan gitu lah. Iya. Kalau ada pet lover yang lain mau kolaborasi seperti yang saya sampaikan dengan pet lover yang ada di Pantai Mertasari, itu saya sambut baik. Iya. Cuman perlu kami adanya koordinasi jadwal, kan kami tidak bisa setiap hari. Iya. Dan memang kami koordinasi ke Dinas Kota Denpasar. Oke. Masalah perizinannya, karena nanti kami akan laporkan, oh kami dapat penyisiran sekian anjing. Anjing yang mana disisir, ini namanya data-data kami store semua. Semua atas kendali dari pemerintah. Gitu loh, Oke. PDHI akan, nanti ini Oktober akhir atau awal November, kami udah jadwalkan. Oke. Itu Ya, itu ya, ya. kami mengandalkan partisipasi banyak dari pet lover di sana, kami apresiasi. Ya mungkin diterapkan juga di daerah-daerah Silakan, lain ya. karena Bisa ya. selama ini Nanti kami kita belum berani kolaborasi. mempublish karena kesannya nanti PDHI merengek-rengek meminta bantuan kepada ini, gitu lah maksud kami. Ya, jadinya disinilah tempat mungkin podcast ini bisa mempertemukan kita. Ya. Harapannya, mari kita komunikasi seperti ini, tatap muka, face to face, diskusikan. Ya. Maaf PDHI belum menanggapi medsos karena dalam ketikan itu sering sekali terjadi kesalahartian. Ya, kami membuka pintu lebar-lebar. Siapa dari teman-teman pet lover untuk datang ke Sekretariat, mari kita diskusi tentang permasalahan rabies di Bali ini. Ya. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa duduk ya bareng dengan Mbok Niluh secepatnya dari perwakilan rakyat, di mana aku juga meminta untuk perwakilan dari shelter Mbak Tiorus itu juga kalau memang mau hadir silakan. Maksudnya kita akan diskusi gitu ya Dok. Kenapa? Karena ini semua tujuannya sama, untuk lebih mensejahterakan anabul, apalagi anabul-anabul yang terlantar, anjing dan kucing ya khususnya ya. Yeah. Ini kan sebenarnya kita punya topik ini kan kita sebenarnya tujuannya sama gitu loh. Pihak-pihak terkait, PDHI, teman-teman shelter gitu ya, terus aku pet parents gitu. Aku jujur kalau misalkan Bali bebas rabies, terus anjingku bisa bebas main gitu enak. Kemana gitu ya, ngunjungin itu aku ngunjungin keluarga yang di luar Bali, itu kan kita semua sama-sama senang ya. Jadi ya itu sih karena satu tujuan, kenapa kita mesti tunjuk-tunjukkan beda-beda jalan. Ya. Oke, jadi episode kali ini emang agak beda dari episode-episode Triposem yang sebelumnya, karena ya pure dengan kepedulian aku sebagai parents, di mana itu bukan hal yang mudah diterima untuk dog lovers kalau memang itu terjadi. Makanya aku mengajak Dokter Anom, Dokter Wayan dan Dokter Badi dari PDHI untuk berdiskusi ini sebenarnya apa, ada apa, dan bagaimana kita bisa sama-sama mengatasi masalah rabies, dan di mana kita sudah berbincang-bincang ya sesama dog lovers. Mungkin mudah-mudahan kedepannya kita lebih banyak bisa berkolaborasi. Gimana caranya, karena tujuannya kan sama ya Dok ya, untuk mensejahterakan anabul yang terlantar. Nah, jadi biar nggak gampang kemakan berita, langsung emosi atau langsung gimana gitu ya, karena kita sudah sama-sama tahu di lapangan seperti apa. Mudah-mudahan programnya ke depan nanti dari PDHI dan Animal Lovers akan bisa sejalan, kolaboratif juga dalam mengedukasi masyarakat apalagi yang punya anjing, semangat untuk menuju Bali bebas rabies. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye. Bye.